Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang kami hormati. Di kesempatan kali ini kita akan bahas soal untuk seleksi PPG calon guru tahun 2026 khusus PGSD ya. Jadi konten ini khusus untuk teman-teman yang PGSD. Baik, langsung saja kita bahas soal pertama. Nah, di soal pertama ini, kalau teman-teman mendapatkan soal yang begitu panjang narasinya, nanti teman-teman jangan baca dari atas, tetapi teman-teman langsung baca saja di pertanyaannya langsung, sehingga nanti teman-teman menghemat waktu untuk menjawabnya. Nah, soal numerasi itu rata-rata semua tentang soal analisis teman-temannya. Kita perlu menganalisis di dalam menjawab soalnya. Nanti ada 3 bentuk soal, ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda biasa, dan juga pernyataan benar salah. Nah, kali ini kita akan bahas dalam bentuk soal pilihan ganda. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil beratnya 54 kg. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu jumlah air yang dibutuhkan oleh Santi. Nah, kalau di dalam pertanyaannya ini tidak ada bentuk air yang dibutuhkan. Nah, berarti kita akan menentukan banyak air yang dibutuhkan itu dari soalnya atau pokok soalnya, teman-teman. Nah, berarti kita baca nih dari atas dulu, teman-teman. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Nah, berarti di sini cara-cara menghitung kebutuhan air di dalam tubuh kita ya, ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada langkah ketiga. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa ada berat badannya si Santi ya, berarti nanti teman-teman kita harus analisis. Kemudian yang ini dia berolahraga 60 menit, harus kita ketahui kedua-duanya. Nah, yang pertama, ukur berat badan Anda dalam kilogram. Formula ini menghitung kebutuhan air berdasarkan berat badan Anda, hanya karena berat badan seseorang 45 kg tidak sama dengan orang yang beratnya 85 kg. Nah, berarti untuk langkah 1 ini sudah kita pahami ya. Kemudian langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Nah, ini artinya teman-teman, berat badan kita nanti kita bagi dengan 30. Nah, berarti sekarang dapat kita hitung bahwa berat badan ini yang dimiliki oleh Santi, yaitu kita hitung saja teman-teman, 54 dibagi dengan 30 tadi. Dari mana dapat 54? Yaitu dari berat badannya si Santi, karena kita akan menghitung jumlah air yang dibutuhkan oleh Santi kalau dia berat badannya 54 kg. Nah, nanti jawabannya adalah jumlah liter. Jadi di sini adalah jumlah liter, jadi satuannya nanti adalah liter ya, per hari. Oke, berarti kita bagi saja 54 dibagi 30 mendekati 1 ya. 1 kali 30 berapa teman-teman? 1 kali 30 adalah 30, maka 54 ini kita kurangi dengan 30 menjadi berapa? Menjadi 24. Nah, 24 dibagi 30 bisa enggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita tambahkan 0 di belakang 4. Nah, kalau kita tambahkan 0 di belakang 4, maka di belakang 1 ini kita taruh koma. Nah, sekarang 240 kita bagi dengan 30 bisa? Bisa, yaitu menjadi berapa? Yaitu 8. Nah, 8 bagi 30 berapa? Yaitu, 8 kali 30 berapa? 240. Nah, maka nanti untuk 54 dibagi 30 sama dengan 1,8. Nah, kalau berat badannya si Santi di sini, maka air yang dibutuhkan adalah 1,8 liter per hari. Per hari. Nah, tetapi ternyata teman-teman, apakah ini jawabannya? Tentu bukan, karena di sini ada tambahan aktivitas si Santi, yaitu selama 60 menit berolahraga. Nah, di sini ada teman-teman ya, kalau berolahraga itu berapa yang dibutuhkan airnya. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter setiap setengah jam setiap latihan. Nah, kalau setengah jamnya teman-teman, berarti kita membutuhkan air itu sebanyak 0,35 liter atau setara dengan 350 ml. Karena di sini menggunakan liter teman-teman, jadi tetap kita gunakan liter saja ya satuannya.
Berikutnya, jadi jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter air ke dalam kebutuhan harian Anda. Nah, karena di dalam soal ini Santi itu berolahraga 60 menit. Nah, 60 menit itu sama dengan artinya satu jam. Nah, kebutuhan 1 jam itu berapa teman-teman? Yaitu 0,75 liter. Nah, 0,75 sorry 0,7 liter. Nah, berarti teman-teman gampang nih. Tinggal kita jumlahkan saja. 1 dengan 1,8 tadi ke 1,8 ini kita jumlahkan dengan 0,7. Nah, maka ketemulah nanti kebutuhan si Santi ini ketika berolahraga dan juga kebutuhan badannya. Nah, 1,8 ditambah 0,7 adalah berapa? 8 tambah 7 sama dengan 15. Di sini tetap kita terkoma, kita simpan 1. 1 tambah 1, 2, ditambah 0 menjadi 2. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 2,5 atau bisa juga dengan 2,50. Sama aja teman-teman ya. Oke, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, baik teman-teman, bagi yang melamar di PPG calon guru untuk sekolah, PPG calon guru khusus untuk PGSD ya tahun 2026. Nah, bimbel kami ini teman-teman lengkap dari esai, tes substantifnya, kemudian wawancara. Dari tes substantif itu kan dibagi menjadi 3 bagian, ada numerasi, literasi, dan tes bidang. Nah, tes bidang itu berdasarkan mata pelajaran. Nah, untuk jadwalnya itu ada di sebelah kanan nih. Esai itu 2 kali kita pertemuan dan kita akan buatkan video cicilan teman-teman setiap hari. Kemudian numerasi 18 Juli, literasi 20 Juli, matematika 22 Juli, bahasa Indonesia 25 Juli, matematika lagi 26 Juli. Nah, matematikanya 2 kali ya teman-teman ya. PPKN 28 Juli, kemudian numerasi 29 Juli pertemuannya. Kemudian numerasi 2 kali ya, IPA 31 Juli, IPS 1 Agustus. Dan wawancaranya nanti kita sesuaikan setelah teman-teman tes substantif. Oke, untuk fasilitasnya teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan tryout dan latihan soal. Nah, ini tryout dan latihan soalnya teman-teman bisa kerjakan berkali-kali sampai sepuasnya, bisa diulang ya. Kemudian mengerjakannya kapan saja juga bisa. Kita tidak ada tryout hari ini kita tryout kemudian nggak bisa akses lagi. Tidak teman-teman, kita tetap memberikan tryout itu bisa dikerjakan berulang-ulang. Kemudian tryoutnya nanti itu dilengkapi dengan kunci jawaban lengkap dan pembahasan yang insya Allah nanti kita mudahkan untuk memahaminya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, fasilitas yang teman-teman dapatkan selain tryout dan latihan soal tadi, ada pertemuan bimbel tatap muka melalui Zoom meeting. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom meetingnya, misalkan telat daftarnya atau ada kendala teknis saat akan Zoom, nanti ada video rekaman bimbel tatap mukanya teman-teman yang akan teman-teman bisa akses di www.marumat.com. Nah, pendaftarannya juga nanti langsung di www.marumat.com atau bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nah, selain dari pertemuan tatap muka, video rekamannya, tryout, latihan soal, nanti juga kita akan berikan modul materi dalam bentuk PDF-nya, teman-teman ya. Bisa teman-teman dapatkan di marumat.com ini. Nah, nanti ada juga grup diskusinya. Oke, untuk konsultasi silahkan ke 081 803 358 023. Maaf, suara saya ini serak ini teman-teman ya. Semoga 2-3 hari ke depan ini sudah normal. Oke, ini soalnya saya belum buatkan pilihan. Nah, ini sudah kita buatkan pilihan jawabannya, teman-teman. Oke, langsung saja kita jawab soal berikut ini. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya demikian. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman, berapakah banyak bola pada susunan ke-10? Nah, kalau kita menyusun secara manual kan teman-teman ini sampai dengan susunan ke-10, misalkan ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti teman-teman agak lama. Oke, teman-teman agak lama. Belum lagi juga akan memikirkan, pasti nanti ini ditambahkan. Ini kan 2, di bawahnya ini 3,
ini 4, ini 5 nanti di bawahnya. Kemudian menaikkan yang di sini ya. Ya ini dinaikkan kemudian ditambahkan di bola di bawahnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini bisa kita kan sebagai baris aritmatika ya. Tetapi kita lihat dulu, kalau biasanya di barisan aritmatika itu kita menulis atau menghitung rumusnya UN sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B. Ini biasanya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pola soal yang ini agak berbeda teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu polanya nih. Pertama ada di barisan pertama ada 3, barisan kedua ada 2, 4, 6, ada 6. Barisan ketiga ada ditambah 4 berarti 10 ya. Oke, 10. Kemudian ini naik lagi ya. Di barisan ketiganya naik ke 4, kemudian di bawahnya kita tambahkan 5 bola, 2, 4, 5 menjadi 15 bola nih. Nah, maka urutan ke-10-nya itu berapa teman-teman? Nah, itulah yang ditanyakan di dalam soal ini. Nah, kalau kita menghitung biasanya kan menggunakan A plus buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung kali B. Nah, sekarang kita ini geser teman-temannya. Kita tentukan dulu nih bedanya apa. Kalau bedanya konsisten misalkan 2 sampai seterusnya, baru bisa kita pakai rumus yang di atas. Nah, kalau nanti bedanya berbeda-beda dan dapat kita lihat bahwa di dalam soal ini bedanya itu berbeda-beda, maka caranya nanti bagaimana? Baik. Nah, kita lihat beda dulu ya. 3 ke 6 itu bedanya kan 3 nih. Kemudian 6 ke 10 itu bedanya berapa? 4. Kemudian 10 ke 15 itu bedanya berapa? 5. Nah, dapat kita ketahui bahwa bedanya itu nanti teman-teman akan bertambah secara konsisten satu 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 atau ditambah satu 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 sehingga nanti ke sini 6. Nah, bisa teman-teman juga dengan cara begini, dengan cara manual juga boleh ya, atau dengan cara rumusnya juga boleh. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau soalnya seperti ini nanti teman-teman. Nah, maka rumusnya adalah UN sama dengan N tambah 1 buka kurung N tambah 2 per 2. Ini kita tutup kurung dulu ya. Nah, ingat kalau ada tanda kurung itu yang kita hitung dulu. Jangan teman-teman langsung hitung 2 dibagi 2. Jangan. Itu berarti kan menyalahi aturan menghitung. Nah, maka oleh sebab itu kita dahulukan dulu yang dalam kurung ini. Nah, maka sekarang yang ditanyakan adalah suku ke-10. Maka U10 sama dengan, nah suku 10 yang ditanyakan maka N ini kita ganti dengan 10. 10 ditambah 1 tutup kurung, kemudian N 10 ya kita masukkan ditambah 2. Nah, kenapa kita gunakan rumus seperti ini? Karena tadi bedanya berbeda teman-teman. Oke, yang pertama, yang barisan pertama itu 1, kemudian barisan kedua itu 2 dan seterusnya. Nah, berikutnya per 2 nih. Nah, jangan dibagi dulu teman-teman, nanti dibaginya kalau sudah kita hitung yang di dalam kurung. Oke, berikutnya 10 tambah 1 sama dengan berapa? 11. Ini 11 ya, boleh dikurung boleh tidak. Kita jangan kurung aja, langsung kita kalikan saja dengan 10 tambah 2 berapa? 12 per 2 nih. Nah, adakah yang bisa dibagi teman-teman? Ada, yaitu 12 dengan 2 sama dengan 6. Maka sekarang 11 dikali 6 menjadi 66. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Jadi begitu cara menghitungnya nanti kalau barisannya itu berbeda-beda. Oke. Oke, baik kita lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal bidang ya untuk PGSD. Oke, ini bidang matematika ya. Nah, di sini disajikan 2 persegi panjang teman-teman, ada persegi panjang ABCD dan ada persegi panjang PQRS. Pertanyaannya adalah kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Luas persegi panjang PQRS adalah titik-titik. Nah, sebangun itu artinya teman-teman kalau kita perbesar dia nanti ukuran rasionya akan tetap sama. Misalkan nanti di sini 4, di sini 6, berarti 16 ke PQ ini berapa nanti. Nah, itulah yang akan kita cari di dalam soal ini ya. Nah, caranya bagaimana menentukan luas persegi panjang yang belum kita ketahui untuk panjangnya di sini. Nah, berarti kita harus mencari tahu panjangnya dulu teman-teman. Bagaimana cara mencari panjangnya kalau dia merupakan persegi panjang yang sebangun? Nah, baik langsung saja kita hitung. Oke. Pertama di sini persegi panjang ABCD, kita tulis saja persegi panjang A
B, C, D memiliki lebar yaitu 4 cm, kemudian memiliki panjang adalah 16 cm. Kemudian untuk persegi panjang yang PQRS, PQRS ini lebarnya adalah 6 cm, kemudian panjangnya belum diketahui. Maka panjang kita misalkan saja dengan A cm ya, berarti yang kita cari ketahui adalah panjang ini teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya agar nanti dia tetap sebangun nih? Berapa panjang dari P ini? Caranya adalah kita masukkan dulu dalam bentuk rumus ya. Katakan saja ini sebagai rumus. Oke. Lebarnya yang ABCD ini berapa teman-teman? Yaitu 4 cm. Oke, 4 cm. Oke. Kemudian lebarnya di sebelah kanan yaitu berapa? 6 cm. Kemudian berikutnya adalah panjangnya berapa yang ABCD ini yaitu 16 cm. Kemudian di sini berarti panjangnya sama dengan A. Inilah yang ditanyakan teman-teman. Nah, berarti yang A ini atau PQ ini panjangnya semakin panjang atau semakin pendek nih? Tentu akan semakin panjang nanti, lebih dari 16 cm. Nah, jadi kita tentukan nih bagaimana cara menentukannya atau menghitungnya. Kita kalikan silang teman-temannya, 4 dikali A, 16 kali 6. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumusnya. 4 dikali A sama dengan 16 dikali 6. Nah, apakah ruas kiri dan ruas kanan ada yang bisa dibagi? Ada teman-teman, 16 dengan 4. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. Kemudian 16 dibagi 4 sama dengan berapa? 4. Nah, baru kita kalikan. 1 dikali A berapa? Sama dengan A. 4 kali 6 sama dengan berapa? 24. Nah, maka panjang dari PQ ini adalah 24 cm. Nah, jadi apakah 24 cm ini? Jawabannya tidak teman-teman. Karena apa? Yang ditanyakan adalah luas. Maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, luas sama dengan panjangnya berapa tadi? 24 dikali berapa? Dikali 6 sama dengan berapa nih? 6 kali 4, 24. Kita simpan 2. 6 kali 2, 12. Tambah 2 menjadi 14. Jadi, luasnya adalah 144 cm persegi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, kami informasikan sekali lagi bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi PPG calon guru tahun 2026 untuk PGSD, bisa daftar bimbelnya di www.maruma.com atau linknya ada di deskripsi. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Apa saja yang teman-teman nanti dapatkan di dalam bimbel ini? Pertama, teman-teman akan mendapatkan pelatihan untuk mengisi esai. Ada bimbel tatap muka tes substantif dan juga wawancara. Jadwalnya di sini ada di sebelah kanan ya. Kemudian untuk tryoutnya itu bisa dikerjakan berulang-ulang, bisa kapan saja, tidak kami batasi, kerjainnya kapan saja bisa teman-teman. Yang penting teman-teman memiliki waktu yang full untuk mengerjakannya sekali waktu. Kemudian bisa diulangi sepuasnya. Jadi misalkan satu tryout itu bisa diulang sepuas-puasnya. Nanti akan ada 5 tryout yang kami berikan. Kemudian juga ada 15 latihan soal. Kemudian kita lengkapi dengan kunci jawaban dan juga pembahasan. Nah, selain itu, fasilitas yang teman-teman dapatkan juga ada modul materi dalam bentuk PDF, grup diskusi, dan pertemuan tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Dan bagi teman-teman nanti yang tidak bisa hadir atau telat bergabung di bimbel ini, bagaimana? Nah, bagi teman-teman yang telat bergabung di bimbelnya, akan kami berikan video rekaman bimbelnya ya. Nanti untuk jadwalnya ada di sebelah kanan ini, ada 12 kali pertemuan ya. Oke. Jadwal untuk esai 2 kali, jadwal numerasi 2 kali pada tanggal 18 Juli dan juga pada tanggal 29 Juli. Jadwal matematika 2 kali juga teman-teman pada tanggal 22 Juli dan 26 Juli. Nah, bagi teman-teman di sini juga ada literasi, bahasa Indonesia, PPKN, IPA dan juga IPS ya. Silakan yang ingin konsultasi dulu juga boleh di WA kami 081803 358023. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini sama seperti soal sebelumnya tadi, teman-teman. Nah, ini yang membedakan adalah
gambarnya ya. Tapi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan, kita potong misalkan di bagian titik C ini, maka ini nanti terdiri dari dua segitiga siku-siku. Oke, dua segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, di sini yang ditentukan adalah panjang dari DE saja, bukan luasnya. Berarti caranya gampang dan cepat seperti tadi ya. Oke, kita analisis dulu nih untuk segitiga ABC. Oke, pertama segitiga ABC. Nah, kalau di segitiga itu kan ada alas dan ada tinggi. Nah, berarti yang AB ini adalah apanya, teman-teman? Adalah tingginya. Tingginya berapa di sini? Berarti tinggi sama dengan 6 cm. Kemudian alasnya berapa? Alasnya adalah yang AC ya, walaupun dia di atas. Karena ini segitiga siku-siku. Alasnya berapa? Alas sama dengan 8. Oke. Nah, berikutnya segitiga CDE. Berapa tinggi segitiga CDE? Belum diketahui ya. Oke, CDE belum diketahui tingginya, maka kita misalkan dengan A. Tingginya adalah A. Kemudian untuk alasnya sudah diketahui yaitu 24 cm. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi teman-teman ya. Tinggal kita masukkan misalkan 6 sama dengan A, kemudian 8 sama dengan 24, atau bisa di garis panah juga bisa. Kemudian ini kita kalikan silang teman-teman ya. Kita kali silang nih. 8 dikali A sama dengan 6 dikali 24. Apakah ada yang bisa disederhanakan sebelah kiri dan sebelah kanan? Ternyata ada nih teman-teman ya. Yaitu 8 dengan 24. Nah, 24 dibagi 8 berapa? 3. 8 dibagi 8 sama dengan berapa? 1. Maka ini kita kalikan langsung saja teman-teman. 1 kali A sama dengan A. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C teman-teman ya. Karena yang ditanyakan adalah panjang dari DE atau tinggi dari DE. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, di website maruma.com itu sudah ada soal numerasi, literasi, dan bidangnya. Misalkan teman-teman ingin mengerjakan soal bidang, contohnya kita klik selengkapnya di sini. Misalkan kita ingin mempelajari soal literasi, kita klik selengkapnya. Numerasi, kita klik selengkapnya. Nah, untuk latihan soal dan juga tryout nanti teman-teman bisa ulangi ya, mengerjakannya sampai dengan sepuasnya. Nah, ini merupakan contoh soal numerasi teman-teman yang bisa nanti teman-teman kerjakan di tryoutnya. Jadi seperti ini soal numerasinya. Kemudian bisa kita klik selanjutnya soal nomor 5. Nah, jadi seperti ini juga dan seterusnya nanti ya. Nah, kemudian untuk tryoutnya kita akan munculkan. Nah, ini bentuk tryout ya teman-teman ya. Jadi nanti di pertama itu ada soal numerasinya dulu. Nah, seperti ini soal numerasinya, tryoutnya nanti sesuai dengan jumlah soal yang ada di sana, yaitu sebanyak 100 soal ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan teman-teman gabung sekarang di www.maruma.com. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih paket belajarnya, disesuaikan apakah ambil tryout saja atau bimbelnya. Di websitenya juga nanti ada keterangan apa saja fasilitas yang didapatkan untuk bergabung di maruma.com ini. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat konten-konten yang telah kami berikan pada sore hari ini atau malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.